Lagi kita ketemu di acara New Heart Ministry, dan hari ini kita ada di Downtown Denver, Colorado. Saya akan membawakan tema What is Faith Part 1. Saya baca dalam Hebrew 11 ayat yang pertama. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bahasa Greka, iman diangkat dari kata pistis, yang artinya faithfulness. Ada kesetiaan ketika kita berbicara tentang iman dalam hidup kita. Bukan hanya sesuatu yang temporary, tapi terus berlanjut sampai nafas terakhir kita saat kita menutup mata. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada apa di balik kata faith? What is faith? Faith adalah absolute assurance. Artinya ada jaminan mutlak di dalam iman. Ada jaminan mutlak ketika kita beriman kepada Tuhan. Faith is substance of things hoped for. Dasar dari sesuatu yang kita harapkan, saudara. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang menjadi dasar iman kita kepada Tuhan? Apakah kemampuan kita? Apakah kepandaian kita? Apakah jati diri kita yang menjadi dasar kemampuan kita? Nah, sore hari ini kita akan belajar what is faith. Faith is hoping for something and possessing it because God is and has promised it. Iman itu mengharapkan sesuatu dan keinginan kuat memiliki karena kita tahu bahwa itu adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, ada begitu banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Itulah sebagai orang Kristen kenapa kita punya iman kepada Tuhan. Kita punya iman karena kita tahu dasar kita beriman kepada Tuhan. Karena adalah janji Tuhan yang Dia telah ucapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. He is saying to us, believe in me, I will show you. Percaya kepada Tuhan dan Dia akan menunjukkan kepada saudara setiap janji-janji yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Saudara, what is faith? Di dalam iman, yang pertama, faith produce present possession of eternal life. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika saudara punya iman kepada Tuhan, ketika saudara percaya kepada Tuhan, satu hal yang penting, saudara, bahwa kehidupan yang kekal akan menjadi bagian saudara dan saya. Janji hidup yang kekal tidak hanya di dalam dunia ini, saudara, Dia pelihara kita. Tidak hanya di dalam dunia ini Dia menyertai kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Tapi janji Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, eternal life sampai kepada kesudahan alam, saudara. Sampai kepada hidup yang selanjutnya di kerajaan surga, itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Hal yang kedua, what is faith? Di dalam iman kita katakan, firman Tuhan katakan, faith is produce possession of answer prayer. Iman menjamin bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ketika kita beriman, Tuhan menjamin bahwa doa kita dalam Matius 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang saudara minta kepada Tuhan, ketika saudara menggantungkan iman saudara kepada Tuhan, ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan bilang, kamu akan menerimanya. Saudara, sebelum saya menutup renungan ini, saya ingin bercerita, saudara. Beberapa waktu yang lalu, seperti biasa saya punya waktu khusus dengan anak sulung saya, saudara. Anak putra pertama saya, dia sudah umur 16 tahun dan sebentar lagi dia akan masuk universitas. Berbincang-bincang, dia katakan kepada saya, Mom, dengan kemampuan saya, dengan kerja keras saya yakin saya bisa masuk perguruan tinggi seperti yang saya harapkan. Saya katakan terus apa yang menjadi kendala. Dia katakan, tapi saya tidak puas sampai di situ. Dia mulai bercerita tentang seorang temannya dari keturunan Korea, saudara. Dia katakan teman saya begitu smart. Dia pasti bisa masuk, dia bisa pasti tembus ke Harvard dengan mudah. Saya bilang terus, kenapa? Kamu tidak punya cita-cita, kamu tidak punya mimpi seperti itu?
Dia katakan, saya tidak yakin untuk mampu walaupun saya mencoba sekuat tenaga. Saya bilang kepada anak saya, coba kamu renungkan kejutan apa yang sudah kamu terima beberapa waktu yang lalu. Dia katakan, kejutan yang saya terima dari Tuhan ketika saya punya komitmen melayani Tuhan dengan bermain musik di gereja adalah saya diberikan sebuah mobil dari uncle saya sebelum saya belajar membawa mobil. Uncle-nya bilang, kamu boleh belajar dengan mobil yang saya berikan. Saya bilang, lalu apa artinya? Dia katakan, Tuhan menyediakan sebelum saya meminta. Saya bilang, ini menjadi bahan perenungan untuk kamu. Sebelum kamu meminta, sebelum kamu berpikir untuk mendapat seperti itu, Tuhan sudah sediakan untuk kamu. Jadi apa yang kamu takutkan? Beriman terus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dimanapun Tuhan bawa kamu. Kita percaya bahwa masa depan yang baik Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Tidak cuma keberhasilan, firman Tuhan bilang, tapi keberuntungan. Dengan kerja keras, Tuhan akan limpahkan keberuntungan yang tidak pernah terpikir oleh manusia, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, saudara. Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak Tuhan yang terus beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak mau panjang lebar. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati semua masyarakat Indonesia yang ada khususnya di kota Denver. Dan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya di dalam nama Yesus, berkat anak, laki-laki, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya.